Hai sahabat bola bola, kembali lagi di Kamis Legenda. Seperti biasa ya, kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol langsung dengan salah satu legenda sepak bola Indonesia. Tapi kali ini Rizky tidak hanya berdua nih. Ada kedatangan tamu langsung dari Emirates Stadium. Ayo, siapa nih? Halo, Kang Boy dan Kang Edi Brokoli. Gimana nih apa kesibukannya? Sekarang saya melatih di SSB Uni. Kemarin terakhir tapi melatih Bayangkara U18 untuk Elite Pro usia 18. Oke, kalau Kang Edi sendiri gimana? Melatih juga. Melatih apa nih? Melatih Arsenal? Bukan. Melatih orang-orang jangan baper di Twitter. Sibuknya motoran, nonton Liga Inggris, nonton Liga Italia, nonton F1. F1 lagi rame banget, parah. Wah, kalau yang teman-teman tahu nih, pasti Kang Boy ini adalah salah satu pemain yang sudah melalang melintang nih di berbagai klub ya. Ada 11 klub yang pernah dibela ya, Kang Boy, betul? Ya. Nah, selama di 11 klub ini, pengalaman mana yang paling berkesan? Ya, yang jelas banyak saudara lah. Banyak pindah klub pasti banyak teman. Ya, bukan hanya sekedar kenal, tapi teman juga banyak. Jadi, tapi pengalaman yang paling berkesan itu yang pasti ya saya pernah main untuk Persib meskipun tidak punya prestasi yang baik secara tim baik. Prestasi peak saya mungkin ketika bermain di PSMS Medan. Waktu itu kita jadi finalis meskipun kita gagal di partai final, tapi alhamdulillah itu puncak pencapaian terbaik saya selama bermain bola di level klub. Secara individu ya? Ya. Secara individu ya. Kalau secara klub mah nggak juga, Bren. Iya. Iya, iya. 11 klub gitu. Luar biasa ya, 16 Bener nih, yakin banyak teman. Ada juga pasti yang musuhin kan, pas pindah-pindah dimarahin sama klub yang sebelumnya. Iya, pasti. Termasuk sama Bobotoh juga kan. Ketika pindah ke Medan itu sempat ada masalah juga. Maksudnya bukan ada masalah ya, rame lah. Kalau main di Siliwangi itu pasti rame. Kalau Kang Edi sendiri dari kapan suka Persib? Ya, karena lahir di Tasik sih, cuman kan dari kecil di Bandung. Orang tua, uwa teh apa ya, pade, pale, om, uwa gitu semuanya kan Persib semuanya. Jadi kan dari kecil tuh udah tertanam ya. Pastilah yang tinggal di Bandung mah nggak mungkin dukung Persibaya kan gitu. Kang Boy ini nggak ngikutin perkembangan timnas sekarang nggak? Timnas saya ngikutin. Ngikutin. Gimana nih komentarnya timnas di bawah asuhan Sintayong? Kalau kita bicara masalah, saya menilai kinerja pelatih baru. Tidak mungkin kan penilaian itu hanya berjalan 1 tahun. Kita bicara prestasi itu banyak aspek yang harus kita bicarakan. Setuju. Jadi mana sih yang harus diperbaiki dulu? Kita memperbaiki dulu. Kayak Michel Sablon di Belgia itu yang diperbaiki adalah grassroots-nya. Kenapa timnas Belgia sekarang muncul Romelu Lukaku? Kenapa Eden Hazard ada? Kenapa Flamini ada? Kenapa dan sebagainya. Akhirnya Belgia jadi kekuatan baru. Karena ketika dia ditunjuk sebagai direktur teknik Belgia, yang dia perbaiki adalah dari mulai pembinaan usia dini. Nah di kita juga sama. Jadi tidak semena-mena kita bicara Sintayong datang ke sini, Luis Milla bicara ke sini. Mereka ini bukan magician. Iya, benar. Ada kadabra, oke. Iya, benar. Permasalahan selesai, enggak. Jadi saya terlalu prematur ketika bicara, oh Sintayong gagal, Luis Milla gagal. Enggak. Kalau kita mau bicara, kita membangun kekuatan sepak bola, kasih kepercayaan minimal 3-4 tahun. Dan pembenahannya itu harus meliputi semua aspek. Setuju. Grassroots iya, pembinaan usia muda iya, liga diperbaiki. Jadi jangan sampai ketika pemain datang ke timnas dengan aturan yang dibuat oleh pelatih timnas standar yang di atas, datang ke liga rusak lagi. Makanya ada juga yang sekarang akhirnya banyak orang yang beropini, udah deh kalau memang timnasnya mau maju, pemain yang khusus timnas tuh proyeksikan main di luar semua, jangan main di Liga Indonesia. Di satu sisi iya betul. Kalau kita bicara Argentina, bicara Brazil, berapa persen sih pemain-pemain lokal mereka yang merumput di negaranya sendiri? Semua bermain di Eropa. Ya. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak ada usaha untuk membenahi liganya,
ya mau kapan kita liganya maju? Kita harus benahi juga di sana. Terus kalau bicara selama Sintayong sekarang megang, aspek fisik yang saya soroti Khusus. membaik, ya. Jadi pemain kelihatan lebih kekar. Sintayong menuntut pemainnya, siapa yang bermain di timnas itu adalah pemain-pemain yang bisa bermain di 3 aspek itu. Satu, attacking, defense, dan transisi. Ini yang betul-betul dia tekankan. Makanya Sintayong butuh pemain-pemain yang punya aspek fisikal bagus. Dan dia nge-build up betul proses strength-nya, proses endurance-nya seperti apa. Kalau kita bicara background-nya Sintayong juga, ini bukan orang sembarangan. Ini kan Banyak prestasinya. ya tentunya stakeholder yang ada bagaimana membantu pemain-pemain yang punya talent ini agar bisa bermain di sana. Gitu. Kalau menurut saya begitu, karena kultur dan habit di sana akan merubah mindset mereka. Benar. Karena ketika balik lagi dari timnas, balik lagi ke klub, susah. Saya lihat selama apalagi klubnya tidak mau membenahi sistem dari pola makan, dari seperti itu akan berpengaruh. Makanya masih akhirnya udah harga. Nah itu makanya kalau kita bicara, makanya gue mau menyaksikan sendiri. Makanya di Stadion Siliwangi. Iya. Pemain Persib mah. Makanya gini ya. Masih kira udah hargeus ya. Itu kalau kita Tidak bicara, lawan. iya kalau bicara prestasi itu tidak satu aspek ya. Iya, iya. Banyak, kompleks makanya. Kalau menurut saya begitu. Tapi kalau yang paling menonjol selama Sintayong pegang, dia membenahi segi ketahanan fisik dari pemain. Mentalitas kalau yang saya highlight mentalitasnya. Jadi pemain muda kita lagi digembleng banget sih sama Sintayong ya. Ya. Mentalnya galak banget lagi tuh pelatih kan. Iya. Bisa main tabok lah kasarnya, Iya, bisa main betul. jewer gitu. Betul. Gue rasa itu yang lagi paling penting nih buat pemain-pemain kita mentalitasnya. Ini mah titip aja nih buat teman-teman yang main di pemain-pemain muda yang bawa nama Indonesia nih. Kalian yang bisa mempersatukan bangsa ini ketika kalian bermain. Betul. Ya, bener nggak? Setuju. Sok, kita ya mau ada pilpres. Si ini ke kubu ini ke kubu ini. Mau ada pilkada ini dukung ini. Begitu timnas main mah kabeh semuanya juga ganyang Malaysia kabeh gitu, semuanya Indonesia, cuman badminton sama sepak bola yang bisa mempersatukan bangsa ini. Nah kalau ini tertanam di kalian, di mental kalian teh Indonesia yang multikultur, multibahasa dan sebagainya, bersatunya teh pada saat kalian bermain itu, wah itu kalau ada di benak kalian terus-terusan setiap kali bermain. Apapun hasilnya ya, lepas dari hasilnya mau menang, mau kalah, mau seri, tapi kalian bisa all out. Tapi mudah-mudahan bisa dibawa terus lah sama pemain-pemain muda ini. Kalianlah pemersatu bangsa. Kalau kesadarannya itu ada, tumbuh, pasti pulang ke klub nggak hancur kan? Harusnya gitu. Kan? Justru yang bagus di gitu. timnas dibawa ke klub harusnya. Iya, ya kan? harusnya begitu. Jangan pas balik lagi ke klub makan gehu tadi. Itu berat kan? Tenan awan lah. Ya, gitu kan. Haringan sekali Itu satu aspek yang kita mungkin untuk mereka nggak ini ya, tapi ya susah ya. Iya, kalau setahu saya Arsene Wenger itu pernah mendenda Cesc Fabregas karena dia makan donat. Benar. 120.000 pound sterling. Didenda benar. Karena dia makan donat ketika masa kompetisi. Arsene Wenger tuh galak banget urusan Gimana mereka detailnya masalah makannya aja sampai Iya, tapi pemain Persib itu masih makan gehu sebenarnya. Pakai cengek, dan nggak ada yang ngalahin itu mah. Itu mah bukan pelanggaran menurut gua, cuma dia buat meredam ketegangan lah. Kang, ini kan AFF nih baru saja dimulai lagi nih 2021 nih. Kira-kira gimana nih peluang Indonesia di AFF? Peluang itu tetap ada.
Apalagi sekarang persiapan mereka cukup baik, sempat berlatih ke Turki juga. Mereka dapat 3 pertandingan uji coba di sana. 1 kali kalah dengan Afghanistan yang ya. 2-nya menang. Menang. Terus timnya juga kan bisa dibilang tetap dari mulai pra Piala Dunia sampai sekarang nggak berubah. Adapun beberapa pemain muda masuk, tapi saya rasa Coach Sintayong tetap akan memakai kerangka tim yang sudah dia pakai di pra Piala Dunia itu. Jadi meskipun kita sekarang melihat ASEAN ini sedang euforia dengan Vietnamnya, bahwa Vietnam dari 2017 tidak pernah kalah oleh tim ASEAN. Ini sebuah PR tantangan. Dan Vietnam datang dengan kepala sangat tegak, bukan tanpa kelemahan juga. Saya rasa tidak ada satupun tim di dunia yang tidak pernah kalah. Selama kitanya bermain fight, selama kita punya kemauan, saya rasa peluang itu tetap ada. Intinya kamu yang bermain sekarang di AFF yang pakai logo Garuda, betul kata Mang Edi bahwa tidak semua pemain punya kesempatan seperti kalian. Benar. Kalian adalah orang-orang yang bisa mempersatukan bangsa ini. Tolong manfaatkan kesempatan ini, tidak akan datang 2 kali. Kalian berprestasi juga, sepak bola bisa mengubah hidup kalian. Saya yakin. Saya hanya titip pesan, tetap semangat, jaga mentalitas bertanding kalian, bahwa berjuta-juta rakyat Indonesia menginginkan kalian berprestasi. Benar. Nah, prestasi itu nggak mesti diukur dari kita bakal sampai mana sih ya. Apalagi yang sedang dilakukan Sintayong juga kan lagi banyak membenahi fondasinya lah. Tapi udah mulai batanya udah mulai naik lah. Tapi belum sampai atap nih gitu. Jadi kalau bicara harapan sih ya sebagai bangsa Indonesia yang cinta sama bangsanya dan pemain yang sedang bermain, ya harapan setinggi-tingginya biarpun ada yang lawan berat. Kita di satu grup, di grup B ya, ada Vietnam, tapi Malaysia orang banyak bilang berat, buat gua enggak lah. Sok lah wani ngadu lah di Malaysia mah bisa lah. Bisa. Kamboja lagi jadi kuda hitam memang, tapi harapan saya cukup tinggi buat tim ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada yang menonton atau ada yang menyampaikan. Ini teh bener, saya mah mencari tempat untuk ngomongin ini teh akhirnya ketemu nih. Jadi kadang-kadang kan di Twitter orang berantem soal negara kita tuh udah banyak banget. Cuman ketika bola kita bersatu, nah ini teh harusnya kalau ada di dada kalian, apapun hasilnya, udah nggak pernah dimarah-marahin. Kita waktu kalah lawan Malaysia kapan itu udah sampai final ya? Oh, udah sampai final kan waktu itu kan? Nggak ada yang marah juga gitu, semua juga tepuk tangan, semua juga appreciate dengan pencapaian kita sampai semifinal gitu, sampai final gitu. Jadi ya lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Harapannya sih runner up lah di grup. Ya, yang penting lolos aja dulu. Setuju nggak nih sama pemain-pemain yang dipilih sama Sintayong sekarang? Secara prinsip ya harus setuju, harus mensupport. Karena saya yakin apa yang dia pilih itu yang memang masakan yang dia mau masak, dan bahannya yang dia ambil tuh ya seperti itu, sesuai dengan game model yang mau dia kembangkan. Pasti yang mau diambil itu ya sudah sesuai lah. Saya rasa sepak bola sekarang tidak bicara ini pemain Persib enggak lah. Karena dia ketika melakukan pilihan yang salah juga pertanggungjawabannya. Sekarang apalagi era digital seperti ini, orang bicara semua bisa bicara gitu kan. Pasti itu sudah yang terbaik dari Coach Sintayong lah. Tapi sebenarnya AFF ini kan nggak masuk ke agenda FIFA. Sebenarnya kompetisi AFF ini tuh penting nggak sih? Ya penting lah, apapun semua kompetisi penting. Kalau buat saya mah semua kompetisi penting. Tetap penting kalau kompetisi itu bagaimanapun juga kan buat menggembleng, nambah jam terbang adu dengan negara ASEAN yang lain. Gimana pun juga, biarpun pride-nya ya. Lepas dari ini piala bergengsi atau enggak, tetap aja. Gue udah pernah main lawan Vietnam, gue udah pernah main lawan itu, pasti kan ada di para pemain kan. Itu mah bicara penting gak penting mah penting, pasti tetap penting kok. Gitu. Jadi ya tetap aja
do your best di AFF ya harusnya nggak penting. Tetap aja bendera Indonesia yang dibawa. Jujur ini ya, saya bermain untuk Persib, PSMS, Persipura dan Arema. Hanya satu yang saya mau masuk itu Persija. Berarti pengen banget. Iya, ya? cuman Kenapa? itu nggak kesampaian. Mau kemana sih Liga? Ya untuk federasi dong. Benar. Pada Untuk akhirnya timnas dong. Pada akhirnya ke sana. Dan pencapaian tertinggi seorang pemain itu ketika dia memakai Garuda. Benar. Tapi jangan dibenturkan juga, karena klub juga kasihan ngeluarin gaji pemain itu besar. Jangan ketika bayar gaji pemain besar, pemain yang mau dipakai federasi. Aduh, Iya kan, untuk gitu. 5 pertandingan, 3 pertandingan itu.